Alarm tanda bahaya telah berbunyi. Kelas menengah Indonesia mengalami tren penyusutan. Pikulan beban yang kian terasa tidak dibarengi dengan gula-gula yang bisa buat kelas menengah semakin berkualitas. Sobat bisnis, inilah Fokus. Mengacu pada Badan Pusat Statistik, hasil perbandingan 11 kelompok pengeluaran utama masyarakat menunjukkan pengeluaran kelas menengah mengalami penurunan. Tercatat pula ada sebanyak 9,4 juta kelas menengah yang turun kasta ke kelompok di bawahnya. Kelompok-kelompok itu adalah aspiring middle class atau kelas menengah rentan, kelompok menuju kelas menengah, hingga kelompok rentan miskin selama periode 2019 hingga 2024. Penurunan kualitas kelas menengah tampak jelas dalam kurun 5 tahun terakhir. Tidak tanggung-tanggung, 10 juta orang. Di sisi lain, malah terjadi peningkatan jumlah kelompok penduduk rentan miskin. Salah satu biang kerok menurunnya kualitas menengah adalah COVID-19. BPS menyebutkan kelas menengah di dalam negeri menghadapi tekanan, yaitu sulit naik menuju kelas atas dan rentan turun kelas ke kategori aspiring middle class. Golongan masyarakat kelas menengah tersebut sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mempengaruhi pengeluarannya. Sebenarnya, apa makna di balik penyusutan kelas menengah? Yang jelas, daya beli mengalami penurunan dan pada akhirnya mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Menurut ekonom, fenomena deflasi 4 bulan beruntun pada Agustus 2024 terpengaruh oleh menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah. Seandainya masyarakat melakukan aksi hemat alias menahan belanja untuk kebutuhan sekunder maupun tersier, seharusnya terjadi peningkatan dana pihak ketiga. Kenyataannya dana pihak ketiga di perbankan menunjukkan pertumbuhan yang melambat pada Mei 2024. Pada saat yang sama, deflasi juga mulai terjadi. Kalau kita hubungkan dengan kondisi ketenagakerjaan, pekerja informal mendominasi struktur ketenagakerjaan dari total penduduk usia kerja yang mencapai 142,18 juta orang. Melihat kondisi tersebut diiringi dengan meningkatnya penduduk yang setengah menganggur akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Melihat kondisi ini, ekonom pun mendorong penurunan suku bunga acuan atau BI rate lebih dahulu. Upaya itu harus dilakukan mengingat tertahannya konsumsi kelas menengah seiring dengan anjloknya jumlah penduduk kategori tersebut. Jika suku bunga turun, maka akan terjadi likuiditas kredit bagi UMKM, khususnya bagi dunia usaha. Pasalnya, banyak masyarakat yang memiliki penghasilan stagnan ingin membuka bisnis ataupun usaha, namun terhalang tingginya suku bunga saat ini. Malangnya, nasib kelas menengah di negeri ini ternyata juga dialami negara lain. Tren penurunan jumlah kelas menengah nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara di Eropa hingga Amerika telah melalui tren tersebut bahkan sejak 1971. Dalam sebuah studi pada 2017, setidaknya sebanyak 21 dari 31 negara di Eropa mengalami penyusutan penduduk kelas menengah. Misalnya saja komposisi penduduk di Jerman yang mengalami penyusutan kelas menengah dalam 10 tahun pada 2003 hingga 2014. Pada periode yang sama, persentase penduduk kelas menengah di Swedia pun menurun. Kondisi serupa juga terjadi di Spanyol.
Beralih ke Amerika, tren penurunan middle class di benua ini telah terjadi bahkan sejak 1971 hingga hari ini. Ada 21 dari 31 negara yang kelas menengahnya itu turun. Waktu itu kita bilang, wah Indonesia masih jauh dari sini gitu ya. Kelas menengah kita kuat dan ternyata hari ini kejadian 7 tahun, 6 tahun kemudian ternyata kelas menengah kita juga shrinking. Indonesia tidak sendirian. Pengalaman penurunan kelas menengah pernah dialami negara-negara di Eropa dan Amerika. Mereka punya jalan keluarnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia?